Shalom, Kekli Family yang dikasih Tuhan. Bersyukur atas kasih dan karunia-Nya. Jika saat ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Pembacaan firman pada saat ini diambil dalam Amos pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-24 sebagai dasar perenungan kita. Namun kita hanya membaca ayat yang ke-14 saja. Demikianlah firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna. Seperti di bidang pemerintahan, ada sebagian orang yang menyalahgunakan jabatan mereka untuk memperkaya diri sendiri, berbuat dengan tidak adil dan tidak memberikan keputusan yang bijaksana. Di bidang pelayanan umum, sebagian orang menyalahgunakan jabatan publik mereka untuk mengambil keuntungan dari masyarakat. Bahkan komunitas persekutuan Kristen pun dari zaman Tuhan Yesus sampai sekarang ini juga tidak ada yang sempurna. Hal ini disebabkan karena anggota di dalamnya memiliki pola pikir yang berbeda dan kepentingan yang tidak sama. Pertanyaan yang boleh kita renungkan bersama: bagaimana sikap kita ketika melihat permasalahan seperti ini? Apakah kita membiarkannya atau berputus asa? Atau apakah kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan atau mengikuti saja? Nabi Amos dikirim Tuhan dari daerah kerajaan Israel Selatan ke daerah kerajaan Israel Utara untuk menyampaikan nubuatan Tuhan. Kerajaan Israel Utara pada saat itu mengalami kejayaan yang begitu luar biasa, baik secara ekonomi, militer, dan politik. Namun di belakang semuanya itu terjadi ketidakadilan di mana penguasa menekan orang yang miskin. Maraknya penyembahan berhala, penipuan ada di mana-mana, dan terjadi penindasan kepada orang-orang yang lemah. Tuhan melalui perantaraan Nabi Amos menasihati orang percaya untuk berusaha mencari yang baik, yaitu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan setia menyembah satu Allah, menunjukkan keadilan kepada semua orang, menolong yang lemah, dan berlaku jujur kepada sesama. Ketika mendapatkan semuanya itu, orang percaya harus mencintai kebaikan. Selain itu, mereka harus tidak melakukan tindakan kejahatan seperti penyembahan ilah yang banyak, berlaku curang, menindas orang lemah, dan berlaku tidak adil seperti yang dilakukan mayoritas masyarakat pada saat itu. Orang percaya harus menjauhi tindakan tersebut sehingga Allah semesta alam akan menyertai mereka. Demikian dengan kehidupan kita zaman sekarang ini. Banyak tokoh masyarakat yang mendukakan hati Tuhan dan hati kita, baik pejabat pemerintah, kepolisian, rohaniawan, tempat di mana kita bekerja, bahkan saudara seiman kita di mana mereka melakukan ketidakbenaran. Sikap yang boleh kita lakukan adalah terus menyatakan kebaikan dan kebenaran Tuhan, walaupun banyak orang yang tidak melakukannya. Kita menyadari tindakan ini tidaklah mudah. Mungkin ada sebagian orang yang akan menghalangi kita untuk berbuat baik. Namun kita percaya Tuhan menyertai dan membela kita. Jangan menghentikan mencintai dan melakukan kebaikan, karena Tuhan ingin memakai kita untuk menyatakan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, di mana telah menunjukkan bagaimana hidup benar dan baik di hadapan dunia. Kami meyakini Engkau akan terus menyertai dan mendampingi kehidupan kami, serta boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.